Gadis itu pertama kali datang ke hotel. Namun, ia diincar oleh preman di balik pintu. Preman itu terlebih dahulu melempar dompetnya ke lantai untuk menarik perhatian gadis itu. Saat gadis itu memungut dompet, ia diam-diam mengambil foto di bawah rok gadis itu. Namun gadis itu tidak menyadari perbuatan preman itu. Ia bahkan dengan baik hati memberikan dompet itu kepadanya. Namun preman itu malah bertindak kurang ajar kepada gadis itu. Setelah didorong oleh gadis itu, si preman menjadi marah dan malu. Langsung merobek pakaian gadis itu di depan umum dan mempermalukannya. Tetapi orang-orang yang ada di sana sama sekali tidak berani membantu. Hanya karena preman itu memiliki backing yang sangat kuat. Saat itu, seorang wanita tiba tepat waktu. Dia menendang preman itu hingga terjatuh. Lalu menutupi tubuh putrinya dengan pakaian. Namun preman itu sama sekali tidak mengindahkan wanita itu. Berani-beraninya menuangkan mie instan ke kepala wanita itu. Agar tidak ketahuan, dia menggunakan jurusnya. Wanita itu langsung menghancurkan gigi preman itu dengan tinjunya. Lygia, kau berani memukulku? Saat itu, semua orang yang hadir baru menyadari bahwa identitas wanita itu tidak sederhana. Ternyata wanita itu adalah Dewi Perang dari Istana Phoenix. Beberapa tahun yang lalu, dia dan suaminya memimpin pasukan untuk melawan bajak laut Jepang. Wanita itu di medan perang mampu melawan 100 musuh sendirian. Dan dengan mudah mengalahkan pemimpin bajak laut Jepang. Namun, suaminya ditipu dan diserang. Dan hilang tanpa jejak. Untuk mencari suaminya dan memberikan kehidupan yang tenang bagi putrinya, wanita itu memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan. Dan menjadi tukang reparasi. Ia menjalani kehidupan sederhana bersama putrinya. Pada hari itu, pria itu menerima pekerjaan untuk memperbaiki AC di grup Lin. Saat ia hendak pulang bersama putrinya untuk mengambil peralatan, ia menyadari beberapa orang berpakaian hitam sedang mengikutinya. Ia menitipkan putrinya di dalam mobil untuk sementara waktu. Kemudian turun dari mobil dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Rekor terpecahkan. Ini adalah pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam itu. Ia melepas topengnya. Ternyata mereka adalah orang suruhan pemilik toko Phoenix yang mencari wanita itu untuk kembali. Tapi wanita itu hanya ingin menemani putrinya tumbuh dewasa dengan tenang. Maka dia menolak mereka. Wanita itu kemudian membawa putrinya ke Lin Group. Dia menyuruh putrinya menunggu di lobi. Kemudian dia masuk untuk memperbaiki AC. Tidak disangka putrinya malah dilirik oleh preman di balik pintu. Si pengganggu pertama-tama melemparkan dompetnya ke tanah untuk menarik perhatian gadis itu. Saat gadis itu mengambil dompetnya, diam-diam dia mengambil foto rok gadis itu. Tapi gadis itu tidak tahu apa yang sedang dilakukan si penindas. Saya dengan baik hati menyerahkan dompet saya kepadanya. Tapi si pengganggu menyentuh gadis itu. Setelah didorong oleh gadis itu, pengganggu menjadi marah. Dia merobek pakaian gadis itu dan mempermalukannya di depan umum. Orang-orang di sana sama sekali tidak berani mendekat untuk membantu. Hanya karena preman itu memiliki latar belakang yang kuat. Saat itu, wanita itu tiba tepat waktu. Dia menendang preman itu hingga terjatuh. Kemudian dia menyelimuti putrinya dengan pakaiannya. Namun, preman itu sama sekali tidak mengindahkan wanita itu. Dia bahkan berani menuangkan air sabun ke kepala wanita itu. Agar tidak terungkap bahwa dia bisa menggunakan ilmu bela diri. Wanita itu langsung menghancurkan gigi preman itu dengan tinjunya. Saat itu, si Yolin juga menegur preman tersebut. Kemudian wanita itu pergi bersama putrinya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan si Yolin yang mobilnya bannya pecah. Agar tidak terlambat rapat pentingnya, si Yolin meminta wanita itu untuk mengantarnya ke kantor. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu langsung menyetujuinya. Namun saat si Yolin turun dari mobil, ia melihat kalung giok di leher wanita itu ternyata sama persis dengan kalung gioknya. Maka si Yo pun curiga wanita itu adalah putrinya yang hilang sejak lama. Keesokan harinya, Tuan Lin datang bersama sekretarisnya ke rumah wanita itu untuk menanyakan keadaan keluarganya. Setelah berbincang, si Yo menemukan bahwa wanita itu adalah putrinya sendiri. Kemudian ia mengambil rambutnya dan rambut wanita itu untuk diuji DNA oleh sekretarisnya. Keesokan harinya ketika wanita itu sedang bekerja di pabrik, ia menerima kabar bahwa ia akan dipromosikan menjadi kepala pabrik. Dia senang ingin pulang dan memberitahu putrinya kabar ini. Nyonya Ning, saya ada urusan denganmu. Salam hormat untuk Nyonya Ning. Kenapa kau datang lagi? Bukankah kau disuruh mencari tuan Lu? Sudah ada kabar. Nyonya Ning, tuan Lu, kami belum menemukannya. Tapi Bapak Ibu tenang saja. Jika ada kabar, saya akan segera memberitahu Bapak Ibu. Oh ya. Meskipun Bapak Ibu tidak ingin menghadiri pesta ulang tahun saya, tetapi undangan tetap akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Baik, saya mengerti. Pada saat yang bersamaan, preman itu membawa Tuan Gu ke rumah wanita itu, bersiap untuk membawa pergi gadis itu. Ternyata preman itu masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya.
Maka dia mencari Tuan Gu untuk mengadu. Keduanya memutuskan untuk membawa pergi gadis itu. Untuk membalas dendam sebelumnya. Sekaligus memberikan gadis itu kepada Jenderal Qin sebagai budak. King Er. King Er. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kalian sekumpulan binatang sialan, cari mati. Aku dengar klan Gu menemukan seseorang yang memiliki dasar bela diri untuk dipersembahkan kepada Jenderal Qin. Jangan-jangan ini dia dasar bela dirinya? Tapi kupikir gadis ini tidak ada yang istimewa. Jangan bergerak. Menjadi persembahan untuk jenderal adalah keberuntunganmu. Mama. Oh. Tidak menyangka kau bisa sampai di sini. Tanpa undangan. Menyerbu pesta naga hidup. Pesta naga hidup. Undangan. Katakan, dari mana kau mencurinya? Pelajaran terakhir untukmu belum cukup? Kau berani menyentuh putriku? Ini orang yang sudah kubayar mahal. Jangan tidak tahu diri di Jiangcheng. Belum ada yang berani menyentuh putriku. Berhenti. Kita semua orang beradab. Jangan selalu berkelahi dan membunuh. Tentu saja kau adalah Ibu Lin Xin, ya? Uang ini adalah kompensasi untukmu. Lagi pula, kau yang hanya memperbaiki peralatan elektronik rusak. Seumur hidupmu pun tak akan pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Kau harus minum. Tidak minum, ya minum hukuman. Tuan Gu kita adalah ketua Dewan Direksi Grup Lin. Di kota Hai ini, siapa yang berani menyinggung Tuan Muda Gu? Itu sama saja dengan mencari kematian. Kau, seorang montir bau. Semut kecil yang hina. Kau sudah tamat. Hentikan. Hentikan. Tuan Lin, Anda sudah datang. Ada seorang teknisi yang sedang membuat keributan di tempat kejadian. Saya sedang bersiap untuk mengusirnya. Ya, teknisi sialan itu. Begitu datang langsung membuat semuanya kacau balau. Entah siapa yang membiarkannya. Sungguh keterlaluan, benar-benar tidak masuk akal. Tidak menyangka ada yang berani membuat keributan di pesta perayaan naga terbang. Mau mati ya? Tidak menyangka Tuan Lin ternyata presiden dari grup Lin. Tadi kau tidak tahu sopan santun. Sekarang kau sudah menyinggung Tuan Lin. Kau sudah selesai, pergi saja. Tuan, ini. Dia adalah putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Bermusuhan dengannya. Berarti bermusuhan denganku, Lin Minxi. Itu berarti melawan grup Lin. Ning, kau masih ingat Mama? MA. Benarkah kau ini? Dengan tulus. Meskipun dia putrimu, apa peduliku dengan keluarga Lin? Aku akan segera berguru pada Jenderal Qin. Keluarga Lin kalian hanya bisa berkuasa di Haicheng saja. Tetapi di bawah komando Jenderal Qin, kami hanyalah semut-semut kecil. Tahukah kalian siapa Jenderal Qin? Jenderal Qin adalah orang pertama di bawah Kaisar Ning. Nanti, aku juga akan mengabdi kepada Kaisar Ning bersama kalian. Kalian akan kuinjak-injak di bawah kakiku. Jenderal Qin telah tiba. Nona Qin, namamu sudah lama ku kenal. Hari ini, aku akhirnya bertemu denganmu. Benar-benar gagah berani. Berwibawa sekali. Tampan dan berkarisma. Kurasa jika aku tidak segera. Pesta ini mungkin akan kacau balau. Hei, Nona Qin, bukan seperti itu. Intinya, putri tukang reparasi itu di sini membuat masalah. Tapi Nona Qin, jangan khawatir. Aku pasti akan menghukumnya untukmu. Tapi sebelum itu, aku akan memberikanmu hadiah besar. Dialah itu. Putri tukang reparasi itu adalah alat latihanmu yang sempurna. Aku rela mempersembahkannya padamu.
Perkenankanlah Jenderal Qin untuk menjadi muridmu. Biarkan aku menjadi hambamu. Berani sekali kau menjadikan putriku sebagai alat tawar-menawar. Lalu bagaimana? Bisa menjadi kesempatan bagi putriku untuk berlatih bersama Jenderal Qin. Itu keberuntungan putrimu. Lagi pula, orang sepertimu bahkan tak mampu menyamai jempol kaki Jenderal Qin sekalipun. Jenderal Qin, kau... Jenderal Qin, Gudanyan, bertindak semena-mena karena merasa berkuasa. Melanggar hukum. Menculik putriku. Akan kuberikan padamu untuk latihan. Setelah hamba memberikan. Jenderal Qin yang adil. Gudanyan melakukan hal seperti ini di pesta penobatanmu. Bagaimana mungkin kau bisa menolerirnya? Jenderal Qin, aku dan putriku tidak pernah. Dia telah memprovokasi Tuan Gu. Dan dia seenaknya menculik cucu perempuan saya. Hari ini dia membuat keributan di pestamu. Bahkan menghina saya dan putriku. Jenderal Qin, tolong bela saya dan putriku. Tidak, tidak. Jenderal Qin, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Semua ini karena kedua wanita murahan ini yang berbicara omong kosong. Kamu. Beraninya kau. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini di pestaku. Aku, Qin Han, seumur hidupku paling membenci orang yang melanggar hukum dan aturan. Dan mencari keuntungan dengan cara curang. Dan kau, seorang penjahat kecil, pantaskah kau masuk ke bawah kekuasaanku? Pasukan Qin semuanya buta dan bodoh. Telah melakukan kejahatan besar berupa fitnah terhadap pasukan Qin. Semua itu dia. Dia yang memaksaku melakukannya. Dia yang memberi ide itu. Dialah yang menyuruhku menculik Lixen. Kalian berdua cepat minta maaf kepada mereka, ibu dan anak itu. Kalian berdua cepat minta maaf kepada mereka, ibu dan anak itu. Itu hanya anak seorang teknisi. Kenapa harus meminta maaf kepadanya? Maaf. Nona Lin. Sebelumnya, saya buta dan tidak mengenal gunung. Telah menyinggung Anda dan Ling Yuan. Saya meminta maaf. Maafkan saya, Nona Lin. Jenderal Qin. Ini wilayahmu. Aku tidak akan meminta tambahan biaya. Tapi lain kali, tolong perhatikan baik-baik. Jangan sampai barang rongsokan seperti ini muncul lagi. Supaya tidak merusak nama baik keluarga Qin kalian. Anak perempuan Jenderal Qin masih muda dan kurang pengalaman. Telah mengatakan beberapa kata yang tidak pantas. Anda sebaiknya berbesar hati dan memaafkannya. Harap pertimbangkan muka keluarga Lin kami. Jangan pedulikan anak perempuan kecil kami. Tidak apa-apa. Semua salahku juga. Ibu Sin Er. Kita pergi. Kalian berdua, mulai sekarang dipecat dari kelompok sementara kami. Kau, Jenderal Qin, bahkan rela melakukan ini untuk seorang putri jelek. Jenderal Qin selalu adil dalam menjalankan tugasnya. Kali ini, perempuan sialan itu akan kuberikan pelajaran. Berani melawan paman terhormatku. Lain kali, akan kubiarkan dia menyesal seumur hidup. Kali ini dia meminta bantuanmu. Kita lihat siapa lagi yang akan membantunya lain kali. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, malam ini aku gagal melindungimu. Salahku tidak menjalankan dengan baik tanggung jawab seorang ibu dan nenek. Berkat Jenderal Qin yang menegakkan keadilan. Jika tidak, kita tidak akan seberuntung ini. Tetapi, mulai sekarang ya, apapun yang kau lakukan, aku akan selalu melindungimu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang lain membulimu. Bahkan Jenderal Qin pun tidak boleh. Baik. Bagaimanapun juga. Terima kasih, Ibu. Bu, Ibu memanggilku apa? Ibu. Aduh, Mama, akhirnya aku menemukanmu. Cucu sangat merindukan nenek. Nenek. Aduh, aduh, aduh. Mama, selama ini, setiap saat selalu memikirkanmu. Kau tidak akan membenci Mama karena telah kehilanganmu dulu, kan? Tentu saja tidak. Aku juga tahu aku ingin berpisah denganmu. Tenang saja, beberapa hari lagi aku akan mengadakan pesta besar. Agar semua orang tahu bahwa kamu adalah putriku. Baiklah, baiklah. Ada apa denganmu? Tentu saja, akan kuantar langsung untuk meminta maaf kepadamu.
Pesta besar. Ada yang kau harapkan? Bodoh, ini Lin Bingzi. Tentu saja dia ingin memanfaatkan pertemuan pengakuan untuk membangun kekuatan bagi Lining. Dengan perlindungan keluarga Lin, tidak akan ada yang berani menggertak Lining lagi. Paham? Hei, kau ternyata sedikit punya otak juga. Hahaha. Karena Lin Minzi ingin memanfaatkan acara reuni keluarga untuk mengangkat pamor Lining, maka kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Lalu Xiao Shu, apa kau punya ide bagus? Ceritakan kepada kami. Keluarga Lin hanyalah keluarga kaya di Haicheng. Dibandingkan dengan keluarga Gu di Shangjing, sama sekali tidak sebanding. Nanti kita akan pergi ke acara reuni keluarga dan memberi mereka sedikit pelajaran. Lalu apalagi yang bisa mereka lakukan? Saya rasa Qian Jiang benar-benar bodoh saat itu. Alasan Jenderal Qin membantu saya saat itu. Karena tekanan publik, dia terpaksa membantu. Dengan kemampuannya, Lin Minzi tidak cukup kuat untuk membuat Jenderal Qin membantuku. Tetap saja Novel lebih teliti. Tuan, saya telah mempermalukan diri saya di hadapan Anda terakhir kali. Sampai pada pertemuan pengakuan kali ini. Aku harus memberinya pelajaran. Dan aku juga akan membuatnya menghilang selamanya. Peristiwa pesta kemarin adalah salahku. Kau telah diperlakukan tidak adil. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Sudahlah, untuk sementara jangan sebutkan identitas saya. Terkait keluarga Gu. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku mengerti. Apakah ada kabar dari Lu Zi? Belum ada. Aku sudah menyuruh semua orang di bawah Phoenix untuk mencarinya. Mereka sedang mencarinya. Kenapa tidak minum? Tidak mau minum. Hei. Xiao Shu, hai. Sudah jam berapa ini? Masih di sini berfoya-foya. Pergi kalian semua. Hei, jangan pergi. Orang yang tidak berguna. Aku menyuruhmu mengawasi Liming di grup Lin. Apa yang kau lakukan? Tidak hanya diusir dari grup Lin. Aku juga menyinggung Jenderal Qin. Xiao Shu, ini semua karena perempuan jalang bernama Lin Ning itu. Seandainya bukan karena dia, aku tidak akan jatuh sampai seperti ini. Aku mengerti. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku sangat menantikan Kintang ini. Luar biasa. Ning. Ibu. Ibu datang? Haha, silakan masuk. Ibu, apa ini? Ini hadiahku untukmu dan Xin Er. Bu, aku sudah terbiasa seperti ini. Aku tidak terbiasa dengan ini. Anakku sayang, setelah melewati begitu banyak hari-hari sulit, ibu tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini lagi. Oh iya, nanti di acara perkenalan keluarga. Ibu sudah menyiapkan gaun untukmu. Cobalah, nak. Baiklah, Bu. Cantik sekali, Bu. Gaun ini benar-benar cantik. Di pesta pertunangan nanti, kamu pasti akan memukau semua orang. Bu, ibu terlalu berlebihan. Nak, ibu akan melakukan apapun untuk menebus semuanya dan memastikan kalian hidup bahagia. Dengan begitu, ibu baru bisa tenang. Hahaha. Itu putri dan cucu perempuan yang baru saja diakui oleh CEO Lin Shiji, ya? Aura mereka sangat mirip dengan Tuan Lin. Selamat datang di pesta perayaan pengakuan keluarga saya. Acara pengakuan keluarga ini untuk merayakan aku menemukan putriku yang telah lama hilang, Lin Ying. Selamat, Tuan Lin. Selamat Anda telah bertemu kembali dengan putri Anda. Gu Daren, kau datang kemari untuk... Aku datang untuk... Tentu saja untuk memberikan hadiah selamat kepadamu.
Nyonya Lin, ini jam tangan yang telah kusiapkan dengan hati-hati untukmu. Pelacur berpasangan dengan pelacur. Sangat serasi hahaha. Gudalian bahkan masih belum tahu diri sejak terakhir kali. Panggil seseorang. Tarik keluar pria kurang ajar ini untukku. Kita lihat siapa yang berani mengusirnya. Kita lihat siapa yang berani mengusirnya. Akhirnya nomor 12 datang. Haha. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan bayi ini. Kau tidak suka hadiah yang keponakanku berikan padamu? Lin Minzi, kita keluarga Gu. Kapan giliran keluargamu, keluarga Lin, untuk mengatur ini? Keluarga kalian, Gu, benar-benar tidak tahu malu. Mulutmu penuh dengan omong kosong. Hewan yang pengecut dan hanya berani pada yang lemah. Aku mendidik keluarga kalian juga sudah sepantasnya. Kau, anak perempuanmu sama seperti dulu. Sifatnya masih sekeras itu. Kudengar kau masih punya seorang putri, dia belum menikah. Bagaimana kalau kau menikah denganku? Aku akan membimbingnya untukmu. Binatang. Diam kau. Lining. Saat itu keluargaku, keluargaku, dengan rendah hati melamarmu. Kau tidak hanya menolak, tapi juga berselingkuh dengan pria lain. Dan melahirkan anak haram yang tidak diinginkan siapapun. Karena hal itu, keluargaku kehilangan muka. Bibi, sebenarnya apa yang terjadi padamu saat itu? Ibu tidak apa-apa. Dulu ada yang mengejar-ngejarku dengan sangat gigih. Tapi aku tolak. HMPH, perempuan jahat. Kau masih berani sekali. Aku ulangi sekali lagi. Kau dan keluarga Gumu yang kau sebut-sebut itu tidak berarti apa-apa di hadapanku. Menolak keluarga Gu dulu adalah pilihan yang paling tepat yang pernah kubuat. Aku mau menikah denganmu. Karena aku menghargai dirimu. Sekarang kau hanyalah seorang teknisi kecil. Kau sudah tidak seperti dulu lagi. Meskipun ada keluarga yang menerimamu, mereka akan hancur di hadapan keluarga Gu. Kau tidak berarti apa-apa. Karena kau meremehkan keluarga Lin. Lalu mengapa kau membuat keributan di sini? Selama aku ada, kau tidak akan bisa membuli keluarga Lin. Kedatanganku ke sini karena aku menghormatimu. Patuhilah aku. Kalau tidak, bayi ibumu yang baru kau akui, maupun gadis yang tak punya ayah itu, tidak akan baik-baik saja. Paman, kau tak perlu berdebat terus-menerus dengan tukang reparasi ini. Semua orang, Putri Lin Minzi ini hanyalah seorang teknisi tingkat bawah. Meskipun diakui kembali, apa bedanya? Seperti saya, sama sekali tidak pantas bergaul dengan orang-orang sepertinya. Ada apa dengan teknisi? Pekerjaan tidak dibagi tinggi rendahnya. Yang memalukan adalah kau yang mengaku keluarga terpandang, namun melakukan perbuatan keji seperti binatang. Kau pikir dirimu sangat mulia? Mendekati keluarga tetangga dan mengadakan pertemuan pengakuan kerabat seperti ini. Bukankah itu juga demi kemewahan dan kekayaan? Kau bisa bertanya kepada orang-orang ini, siapa yang akan melirikmu? Meskipun kau kembali ke keluarga Lin, bagaimanapun juga, itu tidak akan mengubah bau miskinmu. Diam kau. Yingying adalah putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Aku mengadakan pertemuan pengakuan kerabat ini terutama untuk memperkenalkan dia kepada lebih banyak orang. Dan kalian berulang kali datang membuat masalah. Hari ini, sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungi putriku. Tidak boleh ada yang menyakitinya. Berhenti. Menikahlah denganku. Aku pasti akan mencintaimu seumur hidup. Melindungimu seumur hidup. Besok aku datang terlambat. Akhirnya pulang. Keluarga Gu, kalian sangat berani. Bahkan berani menyentuh putriku, Luze. Luze, kupikir kau anak muda yang miskin dan tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana bisa dia bersamamu? Mulutmu besar sekali. Apa yang kau maksud dengan keluarga Gu kita?
Kau ini siapa sebenarnya? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan saksama. Keluarga Lu dari Beijing, Lu Ze. Hahaha, Lin Minzi. Kau benar-benar menganggap dirimu penting, ya? Ku beritahu kau. Membangkrutkan keluargamu itu hanya masalah waktu. HMPH. Tuan Lin, aset dan saham atas namamu tiba-tiba dibekukan. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Nenek tua sialan. Aku sudah bilang, membuat keluarga Lin bangkrut hanya butuh satu kata dariku. Sekarang, modal apa yang kau punya untuk melindungi putrimu? Ning. Maaf, ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Jangan khawatir, aku akan menghadapinya. Guyu. Gudanyan, hari ini kalian telah menyinggung keluarga Gu. Kau sudah terlambat menyerah. Hahaha. Kau dengar? Xiao Ju, wanita gila itu masih saja berkoar-koar. Leining, jangan-jangan kau masih berharap Jenderal Qin akan membantumu? Haha, kali ini kau tidak seberuntung itu. Bawalah orang-orang ini, usir keluarga miskin ini keluar. Mereka mencemari udara di sini. Hentikan. Lu Ze. Keluarga Lu, kupikir kalian hanyalah gerombolan kecil yang tidak jelas asal-usulnya. Anak nakal. Itu mobil. Maafkan saya. Mobil kecil saya ini belum pernah melihat dunia. Tidak mengerti apa-apa. Tadi menabrak Bapak dan Tuan Lu. Mohon maafkan saya. Ya, Tuan Lu, saya buta dan tidak mengenal gunung. Tapi Tuan Lu, jangan sampai Anda ditipu oleh gadis Su itu ya. Jangan-jangan di belakang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Berani sekali. Di depanku masih berani berbohong. Aduh. Kamu anak nakal. Keluarga Lu adalah keluarga terpandang nomor 1 di Tiongkok. Kau tidak ingin hidup lagi? Cepat pergi. Salah paham. Semua salah paham. Salah paham. Aku sudah lama mendengar bahwa keluargamu, keluarga Gu, melakukan penipuan di luar sana. Biasanya hanya berani pada yang lemah. Tidak kusangka desas-desus itu ternyata benar. Sekarang kalian bahkan sampai berani mengusikku. Ku bilang kalian. Ning adalah istriku. Aku percaya sepenuhnya padanya. Dan tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya dengan buruk. Ahahaha. Tuan Lu, sungguh kami minta maaf. Kami benar-benar tidak tahu. Bukankah Nyonya Lu adalah istri Anda? Tidak tahu lalu boleh seenaknya membuli orang, ya? Saya lihat keluargamu memang selalu bertindak semena-mena. Mulai sekarang, kalau keluarga Gu, jangan harap bisa berdiri tegak di antara keluarga-keluarga besar lainnya, bukan Lu. Ada masalah besar. Kelompok Gu kita baru saja dinyatakan bangkrut. Apa? Kau bilang apa? Tiba-tiba beberapa pihak menyerang kita. Kakek sudah sangat marah sampai masuk rumah sakit. Cepatlah kembali. Bagaimana bisa seperti ini? Berani sekali menakut-nakuti kita. Hahaha. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepatlah pergi. Di jalan. Di jalan. Aset Ibu Suri dan Ibu telah selesai dibekukan. Keluarga Gu mulai sekarang tidak akan lagi muncul di laut. Terima kasih. Kalian berdua juga sudah lama tidak bertemu. Ngobrollah dengan baik. Selama bertahun-tahun aku selalu dikendalikan oleh keluarga Lu. Aku tidak bisa keluar menemui kamu. Tidak apa-apa, yang penting kamu kembali. Kita bertiga, sekeluarga, bersama-sama itu yang terpenting. Berani sekali kamu. Lu Ze, berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu diam-diam kabur dari keluarga Lu demi wanita ini. Apa kamu tidak tahu aturan keluarga Lu? Ning adalah istriku. Aku seharusnya melindunginya. Justru kamu tidak berhak mengurungku di keluarga Lu. Jika aku tidak salah ingat,
Istrimu yang katanya itu tidak pernah mendapatkan pengakuan dari kakek. Wanita yang tidak diakui oleh keluarga Lu. Dia istrimu yang bagaimana? Kurasa, dia hanyalah seorang wanita yang serakah akan kemewahan dan kekayaan. Saya dengar sepertinya dia seorang teknisi. Tuan Lu, Lining adalah putriku. Dia adalah putri keluarga Lin. Dia bukanlah orang yang serakah akan kekayaan. Sebelumnya dia bekerja sebagai teknisi karena aku kehilangannya. Lin Minzi, kau jangan-jangan mengira bahwa Lin Ning adalah putrimu. Lalu aku akan menyetujui pernikahan ini? Keluarga Lin kalian hanyalah keluarga kecil di hadapan keluarga Lu kami. Cepat bawa tuan muda kembali. Siapa yang berani? Selama aku ada di sini, lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku bisa pulang bersamamu. Tapi kau harus berjanji. Aku sama sekali tidak boleh membuat masalah untuk Ningning dan putriku. Baiklah, aku janji padamu. Luoze, kenapa kau harus kembali bersamanya? Aku tidak ingin kau dan Xin Er menderita bersamaku. Ibu, tunggu aku sampai kembali. Biarkan. Keluarga Lu kami juga bukan orang yang tidak berperasaan. Uang ini sebagai kompensasi dari keluarga Lu untukmu. Lagi pula, kau juga telah menambah anggota keluarga Lu. Sayangnya, itu perempuan. Haha, kukatakan padamu, perempuan seperti itu, pasti karena uang. Hahaha. Tanpa kamu, aku dan Luze bersama. Karena aku dan Luze saling mencintai. Kau pikir aku akan peduli dengan uang kotor keluarga Lu kalian? Saling mencintai. Kau dan keluarga Lu kami tidak sepadan. Bagaimana bisa saling mencintai? Luze juga kehilangan ingatannya sehingga terlantar di kalangan rakyat biasa. Dan karena itulah dia bersamamu, wanita rendahan. Kudengar kau pernah menjadi tentara. Luze terluka juga karenamu. Seandainya bukan karena keluarga Lu kami, dia sudah mati sejak lama. Tapi meskipun kau pernah menjadi tentara, kau hanyalah seorang prajurit rendahan. Aku akan jujur padamu. Kakekku telah mencatat pergerakan di gerbang patroli. Dengan situasi seperti ini, jangan harap kau bisa menikah ke negaraku. Maafkan aku, Ningning. Ini karena ketidakmampuan ibu. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu, bagaimana keluarga Lu begitu besar mulutnya? Apakah Luze tidak memberitahumu dulu? Keluarga Lu adalah keluarga besar pertama di Tiongkok. Orang terkaya di negeri ini. Sedangkan keluarga Lin kita adalah keluarga pertama di Haicheng. Kita dan keluarga Lu sama sekali bukan satu kelas. Tidak menyangka keluarga Lu sekarang begitu kuat. Jika keluarga Lin tidak jatuh, keluarga Lu tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Aku percaya dia masih menyayangiku. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku akan pergi ke Shangjing. Mencari Luze. Luze, sampai sekarang kau masih belum mau mengakui kesalahanmu? Kesalahan apa yang telah kuperbuat? Aku hanya ingin melindungi orang yang kucintai. Ingin bersama dia saja. Omong kosong. Keluarga Lin sudah jatuh. Kau bersama seorang wanita yang baru saja diterima kembali ke keluarga Lin. Tidak ada keuntungan sedikit pun bagi keluarga Lu kita. Apakah aku di keluarga Lu hanyalah alatmu untuk menjalin hubungan pernikahan yang menguntungkan? Kalau tidak, bagaimana? Karena kau lahir di keluarga Lu. Kau harus mengerti tanggung jawabmu di keluarga Lu. Kau bukan putra sah. Jadi kau tidak punya hak waris. Sekarang kau hanya punya satu fungsi, yaitu patuh pada perintah kakek.
Menikahi putri keluarga Zhan. Ini sudah abad ke-21. Kau masih banyak bicara. Kata-kata resmi dari kakek. Aku akan memberitahumu. Aku sama sekali tidak tertarik pada San Shanshan itu. Shanshan mungkin bisa masuk ke Istana Phoenix. Menikah dengannya bisa. Membantu keluarga kita mencapai puncak. Istana Phoenix apa? Aku sama sekali tidak peduli. Sejak kecil sampai sekarang aku selalu menjadi alat yang kau manfaatkan. Kemudian kau juga menghancurkan ilmu kungfuku. Demi pernikahan dengan keluarga Zhan, kau menggunakan Ningning untuk mengancamku. Dan memenjarakanku di sini. Semua itu kutahan. Tapi, izinkan aku menikahi Zhan Shanshan. Tidak mungkin. Aku, Lu Ze, seumur hidup hanya mencintai Lining. Wu Ze seumur hidup hanya mencintai Lingling. Ku bilang padamu, aku sama sekali tidak akan setuju kau bersama wanita itu. Karena dia tidak pantas. Jika kau tidak mau mengakui kesalahanmu, aku terus berlutut di sini. Bagaimana kita bisa ada di sini? Lu Ze, kau berani-beraninya sembarangan mencari wanita di luar. Benar-benar kurang ajar. Bukankah kita yang menyelamatkanmu? Kau hampir saja dibunuh oleh wanita itu. Mulai sekarang, kau jangan harap bisa melangkah keluar dari rumah keluarga lu. Kau jangan buang-buang tenaga. Keahlian bela dirimu telah kulumpuhkan. Baiklah kau renungkan. HMPH. Ningning, lihat aku. Sekarang, darahku sudah sedikit pulih. Setelah aku sepenuhnya memulihkan tulang dan kulitku, aku pasti akan menguasai kekuasaan keluarga lu. Membersihkan kasus ini. Dan bersamamu. Berubah. Terlihatnya, tanpa halaman terakhir dari Nirvana Shenggong, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan. Saat itu, halaman terakhirnya tidak ada. Itulah sebabnya aku gagal di medan perang. Du Ze hilang tanpa jejak. Hanya halaman terakhir yang berhasil dibudidayakan. Baru bisa melindungi dia dan Xing Er. Tuanku, ada apa? Pesta amal. Benar, ini pesta amal yang diselenggarakan keluarga Lu. Yang bawa ini mendengar Tuan Lu akan hadir. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Baik, terima kasih. Aze, tunggu aku datang menemuimu. Ningning. Baik keluarga Lin maupun keluarga Lu. Tidak mudah untuk dihadapi. Aku tidak takut kepada mereka. Aku hanya ingin menyelamatkan Aze. Dan bersamanya selamanya. Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke keluarga Lin. Sekarang kakekmu pasti sedang istirahat siang. Tunggu sebentar lagi. Nanti dia akan turun. Ini bau apa sih? Kupikir keluarga Lin kok bau asam menyengat. Ternyata sampah dari luar sudah kembali. Lin Suer, kenapa kamu akhir-akhir ini semakin tidak patuh? Bagaimanapun juga, aku juga orang tuamu. Lin Ying adalah kakakmu. Kenapa kau berbicara kepada kami seperti itu? Bibi, sebelumnya kau diam-diam pergi dan melahirkan anak perempuan dengan pria lain. Lalu sekarang kau membawanya kembali. Bukankah dia sampah keluarga kita? Orang-orang sepertimu harusnya dipatok di tiang aib keluarga Lin. Jangan harap kau bisa kembali ke keluarga Lin dan mendapatkan sedikit pun keuntungan. Keuntungan keluarga Lin, aku tidak menginginkannya. Tentang tiang aib. Kau, gadis manja yang kurang ajar dan sombong seperti itu, pantas berada di sana. Lain kali jika keluar, jangan katakan kau adalah putri keluarga Ning. Jangan merusak nama baik keluarga Ning. Dan membuat kepala keluarga malu. Lining, kau siapa? Berteriak-teriak. Ada apa ini? Kakek, tolong bela cucumu ini, ya. Cucumu di rumah selalu diintimidasi oleh orang luar.
Ayah, ini putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Ningning, dia juga punya seorang putri, yaitu cucu kesayanganmu. Panggil kakek. Baik. Jangan coba-coba mendekat. Keluarga Lin belum mengakui kalian. Anak sudah kembali, itu yang terpenting. Nanti, bagaimanapun juga, kalian harus kembali ke garis keturunan keluarga. Kakek, nenek. Saya dengar kau kembali kali ini untuk menghadiri acara amal yang diselenggarakan keluarga Lu. Kebetulan saya punya undangannya. Jika kau membutuhkannya, silakan pakai saja. Terima kasih, kakek. Tidak perlu. Saya bisa masuk sendiri. Lining, jangan sombong. Hanya dengan kemampuanmu, kau ingin masuk acara amal 61? Undangannya sekarang sangat sulit didapatkan. Kupikir dengan kemampuanmu sendiri, kau pasti tidak akan mendapatkannya. Karena keluarga kita, keluarga Lin memiliki. Ambillah dan gunakan saja. Ningning menerimanya. Kakek, bagaimana Anda bisa memberikan undangan itu kepadanya? Jika dia pergi, pasti akan membuat keluarga Lin malu, kakek. Tenang saja, karena kau sudah mengundangku. Aku sama sekali tidak akan membuatmu malu. Mengenai lelang di pesta itu, aku tidak butuh uang keluarga Lin. Aku sendiri bisa memenangkan lelang itu. Oh. Ningning, siapa yang tidak tahu kalau kau dulunya hanya seorang tukang reparasi yang miskin? Hanya kau masih ingin dilelang di pesta. Ningning, karena kau sudah mengatakannya, maka aku akan menunggu dan melihat. Ku katakan di depan, jika penampilanmu buruk, maka keluarga Lin tidak akan mengakui MU. Iya. Aze, tunggu aku datang. Ah, Nona Jia. Nona Jia, setelah Nona masuk ke Istana Phoenix nanti, jangan lupa untuk membantu keluarga Wang kami ya. Ya, orang yang bisa masuk ke Istana Phoenix pada dasarnya adalah orang-orang yang bisa berhubungan dengan jenderal besar, bahkan dengan Dewa Ning. Untuk kedepannya, kami semua bergantung pada Nona. Tenang saja, aku pasti tidak akan melupakan. Siapa dia? Kok aku belum pernah melihatnya? Sepertinya dia adalah putri keluarga Lin yang baru ditemukan. Ku dengar dia juga istri dari putra keluarga Lu Zhe. Tapi di depan Nona Zhan, dia sama sekali bukan apa-apa. Sama sekali tidak pantas untuk Lu Zhe. Menurutku, hanya Nona Zhan dan Tuan Muda Lu yang paling serasi. Haha, benar, ku dengar. Dia sebelumnya seorang mekanik, lol. Sekarang bahkan bisa datang ke pesta seperti ini. Terlihatnya keluarga Lin memang tidak patuh pada aturan. Ya, memang. Kakak Zhaning, silakan duduk. Bagaimana kau mencari informasi tentang Qinhan? Lu Zhe bahkan tidak datang. Selamat datang semuanya di acara amal malam ini. Barang pertama yang akan dilelang pada jamuan makan malam kita kali ini adalah sebuah gulungan bambu yang telah beredar selama ribuan tahun. Tetapi karena berisi daftar nama-nama terkenal, maka harga pembukaannya adalah 2 juta. Gulungan bambu ini adalah bagian yang hilang dari jurus nirvana. Gulungan bambu ini sepertinya memiliki sedikit aura ilahi. Jangan-jangan ini adalah harta karun? Saya tawar 5 juta. Pantas saja putri keluarga Zhan, paman. Memang kaya raya. Hanya saja aku tidak tahu mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli bambu tua ini. Nona Zhan pasti punya alasannya sendiri. Tapi aku benar-benar tidak menyangka wanita Lining itu juga datang. Biar dia melihat kekuatan keluarga Lu dan keluarga Zhan. Biar dia mundur karena kesulitan. Haha, kupikir. Dompetnya saja tidak sampai 50.000 pun. Saya menawarkan 10 juta. Bagaimana mungkin dia mengeluarkan 10 juta? Lining, saya menyarankan Anda untuk tidak meminta terlalu banyak. Nanti Anda tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Yang akan malu adalah Anda dan keluarga Lin. Kalau begitu, Nona Zhan bisa bicara dengan Wen Jing. Untuk melihat apakah saya benar-benar bisa mengeluarkannya atau tidak. 20 juta. 50 juta. 60 juta, 1 miliar. 1 miliar. Apakah putri keluarga Lin ini sudah gila? Hanya untuk kakak Ju, nilainya 1 miliar. Kurasa putri keluarga Lin sama sekali tidak mengerti harga pasar. Dia hanya berpura-pura di sini. Kurasa keluarga Lin sudah jatuh miskin. Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kau tidak perlu bersaing denganku.
Bahkan mengabaikan keluarga Lin, kan? Kupikir dia hanyalah orang bodoh yang dikuasai kesombongan. Demi membuat keluarga Lin bangkrut untuk mendapatkan gulungan bambu yang tidak berguna ini. Sungguh lucu. Keluarga Lin tidak mampu. Aku mampu. Saya menaikkan harga lagi sekali. 200 juta. Harga berapa? Tidak tahukah Nona Zhan apakah kau ingin bersaing harga denganku? Aku bukanlah wanita. Bulu bambu tua ini sama sekali tidak berharga semahal itu. Seandainya aku punya harga seperti itu, lebih baik aku membeli barang antik yang lebih bagus. Justru kamu yang menawar 200 juta. Keluarga Lin sama sekali tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Aku ingin melihat bagaimana kau membayar dua orang ini. HMPH. Tidak menyangka wanita jelek ini rela beradu dengan Nona Zhan. Berpura-pura kaya. Aku ingin melihat bagaimana dia membayar 200 juta itu. Keluarga Lin sungguh memalukan. Pastilah sikap yang lemah dan boros. Nona Lin, karena Anda telah menawarkan harga 200 juta, maka silakan naik ke atas untuk membayarnya. Liming ini sampai saat ini masih berpura-pura. Tidak apa-apa, dia tidak mampu membayar. Yang dipertaruhkan adalah uangnya sendiri. Nanti barang antik ini tetap akan menjadi milikku. Aku ingin melihat bagaimana Nona Ling akan menyelesaikan masalah ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Ze bisa menyukai wanita seperti itu. Untungnya aku menghentikan Lu Ze dan urusannya dengannya. Kalau tidak, yang akan malu adalah keluarga Lu kita. Pembayaran berhasil. Nona Lin, barang koleksi ini menjadi milikmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mampu membayar 200 juta? Lining, kau sudah menghabiskan begitu banyak uang keluarga Lin. Kakek Lin pasti akan sangat marah jika tahu. Kau benar-benar tidak berbakti. Aku bertanya-tanya mengapa Ling Ling begitu kaya. Ternyata selama ini dia selalu menghabiskan uang keluarga Lin. Keluarga Lin sudah mulai menurun. Ini pasti akan membuat keluarga Lin bangkrut. Ini uangku. Bukan uang keluarga Lin. Tapi Tuan Tua Lu, kau menyuruh Lu Ze berdoa bersama wanita yang bahkan tidak mampu mengeluarkan 200 juta? Ini benar-benar mempermalukan keluarga Lu. Benar, sekarang aku peduli pada hubungan Lu Ze dan Shan Shan. Pernikahan antara keluarga Lu dan Shan sudah pasti akan terjadi. Shan Shan adalah orang yang akan memasuki Istana Phoenix. Dan dia adalah putri keluarga Zhan. Dengan status dan kedudukannya, bisakah kau menandinginya? Apalagi tidak bisa diukur dengan dua sayap itu. Hanya dengan itu dia ingin masuk ke Istana Phoenix? Dia bisa masuk ke Istana Phoenix atau tidak, itu tergantung aku setuju atau tidak. Kau benar-benar berani sekali ya. Bahkan peribahasa seperti ini pun kau bisa ucapkan. Lining, kau kira kau jenderal pelindung negara? Atau kau sudah gila sampai menganggap dirimu sebagai Ning Shen, kepala Istana Phoenix? Jangan kira karena namamu mengandung karakter Vning, kau bisa menyamai Ning Shen. Baiklah. Kita lihat saja apakah namamu ada dalam daftar anggota baru Istana Phoenix bulan ini. Cukup berani ya? Kita tunggu saja. Nona, tidak perlu marah pada wanita seperti itu. Bagaimanapun juga, pertunangan keluarga kita tetap berlaku. Tante Lu, jangan khawatir. Tentu saja aku tidak akan bertengkar dengan keluarga Lu karena wanita yang mencari perhatian itu. Tapi aku masih ingin memberinya pelajaran. Yang mulia, bagaimana lelang tadi malam? Lelang semalam. Ning, kau masih berani tinggal di keluarga Lin? Kakek, sekarang ini para pemuda dan putri bangsawan di luar sana sedang membicarakannya. Mereka mengatakan bahwa Ling Ling telah menyinggung keluarga Lu dan Zhan semalam. Keluarga kita Lin akan hancur karena ini. Kakek, kau belum tahu semuanya. Seorang wanita, demi sebuah bambu kuno yang rusak. Bahkan menghabiskan 200 juta. Hampir menghabiskan semua uang keluarga Lin kita. Benar. Aku sudah lama bilang wanita itu tidak bisa dipercaya.
Sekarang semua orang berpengaruh sedang menunggu untuk menertawakan keluarga Lin kita. Aku tidak menghabiskan uang keluarga Lin. Dua ini milikku sendiri. Ayah, kakek. Kakek, kakek. Lin Ning, lihat apa yang telah kau perbuat. Kau membuat kakek sakit. Bertengkar sekarang apa gunanya? Cepat panggil dokter. Kakek terkena serangan jantung karena marah. Beliau sekarang terkena stroke. Cepat, kita bawa ke rumah sakit besar. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Li Minzi, lihat putrimu yang kau besarkan. Jika kakek kenapa-kenapa, aku tidak akan melepaskan kalian. Dia tidak akan apa-apa. Dokter Ning sudah bilang, kakek terkena serangan jantung. Kau belum bisa menyelamatkannya. Li Ning, omong kosongmu sudah keterlaluan. Berani sekali kau berbicara sembarangan di sini. Kau siapa sebenarnya? Berani-berani kau menyombongkan diri bisa menyelamatkan kakek di depanku dan dokter? Nona Lin, jangan sembarangan bicara. Kondisi tuan besar, jika dibawa ke rumah sakit manapun di Shangjing, tidak akan bisa diselamatkan. Pesona ilahi. Bagaimana kau tahu aku tidak pergi ke rumah sakit ibu kota? Pintar, Bibi. Cepatlah bawa putrimu yang baik itu untuk memeriksakan otaknya. Dia pasti ada masalah dengan otaknya. Bu, aku bisa menyelamatkan kakek. Ibu percaya padamu. Lin Ning, apa yang kau lakukan? Apakah kau masih merasa belum cukup menyusahkan kakek? Kau terus berteriak justru akan semakin menyakitinya. Jika kau tidak berhenti, suntikan ini akan kujalankan padamu. Nona Lin, jangan bertindak gegabah. Saya dan dokter ada di sini. Kita lihat bagaimana kau menyelamatkan kakek. Ayah, bagaimana keadaanmu? Kakek. Kakek. Kau akhirnya bangun. Kau membuatku hampir mati ketakutan tadi. Kakek, sebaiknya usir wanita ini dari rumah. Kalau tidak, lain kali dia akan membuatmu marah sampai mati lagi. Lin Suer, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jelas aku yang menyelamatkan kakek. Kau malah sama sekali tidak menyebutkannya. Kau ingin mengusirku. Kaulah yang menyelamatkan saya. Tuan Wan Sue, seandainya aku tidak melihatnya sendiri, aku juga tidak akan percaya Nona Lin memiliki kemampuan seperti itu untuk membangunkan Zhong Fenglin. Saya hanya mengerti sedikit. Kakek, kalau bukan karena dia mempermalukan dirinya di luar sana, kau juga tidak akan sakit. Semalaman. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kakek, bahwa gadis Lu Zhe yang dinikahi keluarga Lu semalaman itu adalah ayah dari Xin Er, cucuku. Xin Er dapat memutuskan. Kemarin malam pergi ke acara amal. Aku ingin membawanya pulang. Tapi dia tidak ada di sana. Sedangkan 2 gulungan bambu di sayap itu sangat penting bagiku. Uang ini bukan milik keluarga Lin. Bukan milik keluarga Lin? Apakah milikmu? Ini untuk Yinging. Ayah, kau tahu aku terlalu banyak berhutang kepada Yinging. Setelah aku menemukannya kembali, aku memberinya 200 juta. Sebagai pengganti atas kekuranganku pada Yinging. Lagi pula uang itu adalah hasil investasiku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Paman. Kakek, mengapa Anda mempercayai mereka? Rumahmu bukanlah tempat untuk bertengkar besar. Ini adalah tempat dia melindungi keluarganya. Kau tahu dia melakukan hal yang benar. Uang ini memang seharusnya diberikan kepada Ning Ning. Lagi pula, dulu keluarga kita kehilangan Ning Ning. Tidak kusangka kakek Lin begitu baik. Kakek, kau tahu aku juga sudah tua. Dan sering sakit. Nanti, semua urusan keluarga Lin, dari atas sampai bawah, akan kuserahkan padamu untuk mengurusnya. Kali ini keluarga Lin, keluarga Zhan. Dan urusan keluarga Lu. Aku percaya kamu dan Ning Ning memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ya, terima kasih, Ayah. Ning Ning, aku akan mempercayai apa yang kau katakan.
Apalagi kau telah menyelamatkan hidupku. Yang lebih penting lagi, saat menghadapi masalah, kamu bisa tetap tenang, cerdas dan tegas. Ini membuatku melihat bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan untuk menangani masalah. Sebagai putri keluarga Lin, nanti kau dan ibumu akan bersama-sama memikul tanggung jawab membangkitkan kembali keluarga Lin. Tentu saja, kakek. Kakek. Apakah kakek sudah pikun? Bagaimana kakek bisa memberikan hak pengelolaan rumah tangga kepada bibi? Padahal Lining baru saja datang ke keluarga Lin belum lama ini. Lin Swear, keberanianmu semakin lama semakin besar. Semua seharusnya sudah mulai memarahiku. Jangan begitulah. Swearku, kau sudah tidak muda lagi. Seharusnya kau ubah kebiasaan cerewetmu itu. Min Sining, dan kau juga. Kita semua adalah keluarga. Keluarga ini haruslah bersatu. Bersatu keluar. Bagaimana kau bisa membelokkan pembicaraan seperti ini? Kakek, jika kau terus berbuat onar seperti ini, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu. Kakek, aku mengerti. Ibu tiri, tunggu aku. Bibi, ibu saya kemana? Jangan panggil aku Bibi. Kau tidak pantas. Pergi sana. Ning, jujurlah pada ibu. Dari mana uangmu berasal? 200 juta ini bukan jumlah yang kecil. Sekarang, Nirvana Shenggong belum sempurna. Aku belum bisa memberitahu ibu tentang identitas asliku. Kamu sedang merencanakan apa? Ibu. Sebelum Lu Zhe menghilang, dia memberikan semua asetnya kepadaku. Kau juga tahu bahwa 200 juta itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga Lu. Lu Zhe ini ya, memang perhatian padamu. Lu Zhe sangat baik padaku. Jadi saya ingin menyelamatkannya. Saya mengerti, saya hanya khawatir keluarga Lu dan keluarga San sulit ditangani. Bu, jangan khawatir, aku takut. Bungkus semua ini untukku. Lama tak jumpa. Shan. Saya dengar Lining merusak hubunganmu dengan keluargamu. Kurasa aku bisa membantumu. Oh. Maksudmu Lin Min punya seorang putri? Dia sangat menyayangi putrinya itu. Apalagi putrinya juga cantik. Karena Lining ingin menggagalkan urusanku. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak terhadap putrinya. Kebetulan kakakku akhir-akhir ini juga mengeluh tidak punya wanita untuk diajak bermain. Apakah kamu maksud San Haoyuan? Kenapa? Kamu tidak mau? Kamu menyukai kakakku? Oh, bukan. Bukan maksudku itu. Kurasa wanita murahan itu sama sekali tidak pantas untuk kakakmu. Bahkan akan mencoreng nama baik kakakmu. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku bisa membantumu memancing wanita murahan Lin 11 itu keluar. Kau bisa berbuat apa saja padanya sesukamu. Tapi kalau dipikir-pikir, Lining, itu seharusnya kakakmu, kan? Kenapa kau masih memikirkan untuk membantuku melawannya? Jangan sebut-sebut kakak kampung itu. Seandainya kakek tidak berhati lembut, dia sudah lama diusir dari keluarga Lin. Aku juga tidak tahu ramuan sihir apa yang dia berikan pada kakek. Kakek sekarang sangat menurut padanya dan ibunya. Jika kau tidak menghadapinya, aku tidak akan punya tempat di keluarga Lin lagi. Tenang saja, kali ini kau membantuku. Setelah aku menikah dengan keluarga Lu, tentu akan membantumu. Sedangkan kakakku, jika kau ingin menikahinya, bukanlah tidak mungkin. Setelah kau masuk ke keluarga Zhan, maka akan ada jalan yang tak bisa kau tinggalkan. Terima kasih, Shan. Inilah halaman terakhir dari Ene.
200 juta layak dibayar. Aku akhirnya berhasil menguasai Ene. Mulai sekarang, tak seorang pun berani bersikap lunak seperti itu lagi. Diskon 20% pun tidak. Xin tadi kakek menelepon, menyuruh bibi membawamu makan bersama ibu dan nenek. Oh, baiklah. Mereka mencariku untuk urusan apa ya? Kau akan tahu jika kau pergi. Baiklah. Kalian? Siapa kalian? Kau ini anak perempuan dari wanita jalang bernama Lining, kan? Kudengar ayahmu bernama Luce. Aku ini wanita yang akan segera menikah dengan ayahmu. Artinya, aku akan menjadi ibu tirimu. Lihat saja gadis kecil ini, rupanya lumayan cantik, ya. Kebetulan utusan dari Jepang, Sanda, datang. Kurasa, akan kupersembahkan dia kepada Sanda. Baiklah. Kebetulan keluarga Zan kita bergantung pada Jepang. Sumber daya melimpah ruah. Keluarga Zan kita bukankah akan mencapai jalan yang mulus? Jangan kalian. Lepaskan aku. Kalian menginginkan apapun, ibuku akan memberikannya kepada kalian. Ibumu seorang tukang reparasi. Apa yang bisa dia berikan kepada kita? Bukan hanya ibumu. Bahkan kalian semua. Seluruh keluarga Lin. Kami bahkan tidak peduli untuk menghancurkannya. Kamu. Lebih baik berkontribusi untuk keluarga Jia kita. Nanti, jika aku menikah dengan ayahmu, aku masih bisa memperlakukanmu dengan baik. Singer. Ning. Ada apa? Singer hilang. Teleponnya juga tidak tersambung. Anak perempuan sampah itu hilang. Lin Suer, kau kemanakan anak perempuanku? Kau bicara apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Xin tidak akan hilang begitu saja tanpa alasan. Hanya kamu yang bisa membawanya pergi. Lin Suer, jangan menuduh orang sembarangan. Anak perempuanmu hilang. Apa urusanku? Ada apa lagi ini? Kakek, Xin hilang. Aku curiga Lin Suer yang membawanya pergi. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu. Lin Suer, kau tahu kan bahwa raut wajahmu saat berbohong sangat jelas? Ku peringatkan kau. Jika kau tidak jujur, jika terjadi sesuatu pada Xin aku akan membuatmu ikut dikuburkan. Suer, cepat katakan saja. Ning, dia pernah ikut militer. Dia bahkan bisa melawan 3 pria. Jangan sampai membuatnya marah. Cepatlah. Iya. Zhan Shanshan, aku melakukan ini atas perintahnya. Singer telah dibawa pergi olehnya. Ini. Apakah Yingning sudah ditemukan? Aku sudah memeriksa semua rekaman CCTV. Tidak ada kabar tentang Singer. Benar saja. Terlihat mereka benar-benar menghalangi di tengah jalan. Maksudmu apa? Saya sudah menggerakkan keluarga Lin. Mencari kemana-mana. Hasilnya bukan hanya keluarga Lu dan keluarga San yang menghalangi kami. Bahkan keluarga-keluarga lain pun menghalangi. Ini menunjukkan bahwa mereka memang berniat menghalangi kami menemukan Xin Banyak orang yang menghalangi. Mereka sebenarnya ingin apa dengan Xin Xin tidak apa-apa kan? Bagaimana ini? Jangan khawatir, aku punya cara. Keluarga Zhan telah membawa putriku pergi. Suruh Istana Phoenix menyelidiki keberadaannya. Keluarga Zhan, mereka benar-benar berani. Tenanglah, aku akan segera mengirim Istana Phoenix untuk mencarinya. Xin ibu akan segera datang. Tuan Chanlan, ini adalah hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Dia bukan hanya gadis muda yang cantik, tapi juga memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Sangat langka. Memang bagus sekali. Hahaha. Tuan Siren, kau suka, kan? Malam ini, aku serahkan padamu. Nikmati sesukamu.
Aku akan di luar. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Ahahaha. Lepaskan aku. 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 Aku akan lihat dulu apakah ada yang bisa menyelamatkanmu. Hei. Ibu. Jing Er. Ibu datang. Ibu, kau. Ayo. Kau tunggu aku masuk. Jangan harap bisa lolos. Lolos. Nanti aku akan melepaskanmu. Yang kau maksud adalah pengecut ini. Kau. Berhentilah. Kau sudah menyinggung 4 tuan besar yang kejam. Xing Er sudah ditemukan, kan? Dia baik-baik saja, kan? Xing Er sudah ditemukan. Tapi dia ketakutan dan sudah tertidur. Syukurlah dia kembali. Lin Suer, lihat apa yang telah kau perbuat. Xing Er tidak kenapa-kenapa. Kalau tidak, bagaimana kau akan menjelaskan ucapanku tentang Shan Shan hari ini padaku? Lalu, maafkan aku, Lin Suer. Seandainya bukan karena keluarga Lin, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, kenapa kau cemberut? Xing Er pulang, tentu saja itu hal baik. Tapi menurutku, masalah ini tidak sesederhana itu. Keluarga Zhan itu pasti tidak akan melepaskan kita. Kita harus segera memikirkan jalan keluar. Oh, seperti ini saja. Dengan begini mereka bertindak sewenang-wenang. Apakah kita tidak punya cara apapun? Gunung Dewa Perang akan segera memasuki Istana Phoenix. Orang-orang Istana Phoenix, kita tidak mampu melawan mereka. Kecuali Jenderal Qin dan orang penting itu turun tangan. Hao Yuan Xuan. Kau tidak apa-apa. Ah. Ibu. Kau itu benar-benar membuatku babak belur selama 3 hari. Semua tombakku sudah kutaruh. Lining, sangat berani. Kakak, tenang saja, aku pasti akan membawamu pada keadilan. Tuan, tidak baik. Keluarga Zhan datang. Apa? Lin Ning telah membuatku cacat. Kakak, hari ini keluargamu, keluarga Lin, harus memberi kami penjelasan. Kakek, Lin Ning ini benar-benar pembuat masalah. Meskipun begitu, dia tidak boleh menyinggung keluarga Zhan. Sekarang keluarga Lin benar-benar akan dihancurkan olehnya. Kejadian menjadi seperti ini. Bukan salahku. Jika kau tidak bersekongkol dengan Zhan Shanshan, aku tidak akan menyerang Zhan Haoyuan. Sudahlah. Diam. Ning Ning, kamu minggir dulu sebentar. Ini akan kuurus. Kakek. Karena semua orang sudah berkumpul. Lebih baik kita bicarakan secara terbuka. Lin Ning, apa kamu takut? Sampai-sampai membiarkan kakek membersihkan kekacauanmu. Tuan Zhan, kali ini keluarga Tuan Zhan yang menculik Xin Er terlebih dahulu. Padahal, saya hanya melindungi putri saya. Saya hanya memberikan pelajaran kepada Tuan Muda Zhan. Tapi meskipun begitu, saya tetap bersedia menanggung semua biaya pengobatan Tuan Muda. Tapi saya katakan di depan, sejak awal hingga akhir, saya sama sekali tidak salah. Ling San, keluarga kalian, keluarga Lin, diberikan kepada Duta Besar Jepang. Itu adalah kepercayaan kalian. Kalian ini sedang memberikan kontribusi kepada negara. Seharusnya kalian berterima kasih kepada kami. Kulihat keluargamu, keluarga Zhan. Atasannya buruk, bawahannya juga buruk. Dari atas sampai bawah semuanya tidak tahu malu. Liu Zi, bagaimana kamu berbicara? Kurasa yang tidak tahu malu adalah putrimu. Ini jelas-jelas tunanganku. Dia yang memaksa menjadi pelakor dan merebut pacarku. HMPH, kau ini pelakor.
Maling teriak maling. Potong. Tidak bisa. Keluarga kalian, keluarga Lin, hari ini harus memberi penjelasan pada keluargaku, keluarga Zhan. Semua salahku karena tidak bersikap baik pada kalian. Aku bertanggung jawab atas semua perbuatanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Jika berani, segera serahkan putrimu. Jika saya katakan saya tidak bisa, saya datang untuk memberitahumu. Jangan harap bisa mengusik putriku. Dan jangan coba-coba. Selama aku masih ada di sini, kalian tidak akan bisa bertindak seenaknya. Hahaha. Lining, kurasa kau masih belum mengerti situasinya. Keluarga Lin kalian hanyalah semut di hadapan keluarga Zhan kami. Semut. Masih bengong ngapain? Tangkap wanita ini. Jangan khawatir, biar aku yang menangani. Serang. Cepat pergi. Keluarga Zhan kalian hanya punya kekuatan sekian? Jangan kira kau sedikit pandai bela diri. Sudah hebat. HMPH, akan kuberitahu yang sebenarnya. Akan menikah dengan keluarga Feng. Aku juga akan menikah dengan keluarga Lu. Membunuhmu saja. Hanya masalah satu kalimat. Aku hanya tahu keberadaan Istana Phoenix adalah untuk melindungi keamanan warga negara. Namun kini menjadi modal kalian untuk bertindak semau kalian. Hanya dengan satu kalimatku. Dia tidak akan bisa masuk kabinet. Sedangkan untuk perjodohan keluarga Lu sama sekali tidak akan setuju. Tidak setuju dengan perjodohan ini. Tuan Ju, Anda sudah datang. Halo, Paman Lu. Lining dan Lu Ze adalah keluarga kami. Dia akan menikah dengan siapa? Harus melewati persetujuan saya. Sepanjang hidupnya, dia hanya akan memiliki satu istri, yaitu Zhan Shanshan. Kalau begitu, suruh Lu Ze sendiri yang memberitahu Lining. Aku sudah memberimu kesempatan. Lebih baik kau mengerti situasi. Keluarga Lu masih punya masa depan, yang bisa masuk ke Istana Phoenix. Bukan keluarga Lin kalian yang mampu menyinggungnya. Apalagi kau, seorang psikolog kecil, yang tidak mampu menyinggungnya. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Lu Ze tidak akan menikah dengan Zhan Shanshan. Dan Zhan Shanshan, berhentilah bermimpi untuk masuk ke Istana Phoenix. Ibumu itu siapa sih? Aku masuk ke Istana Phoenix kapan perlu meminta izin darimu? Kau terlalu menganggap dirimu penting. Orang-orang penting di Istana Phoenix. Kau seumur hidupmu. Bahkan tidak bisa menyamai ujung jari kaki mereka. Adapun Lu Ze, dia adalah keluarga Lu kami. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lu Ze memperlakukan aku dengan baik. Keluarga Lu bahkan tidak punya hak. Hanya saja dia adalah boneka yang bisa kami kendalikan sesuka hati. Jangan bermimpi dia bisa melarikan diri dan menemuimu. Kemampuan bela diri Lu Ze. Lining mendengarnya. Selama aku menginginkan Lu Ze, hanya untuknya, aku menyarankanmu untuk segera menyerah. Cepat serahkan putrimu. Istri Lu Zeku. Hanya Lining satu-satunya istriku. Sepanjang hidupku, hanya Lining satu-satunya istriku. Lu Ze, kau datang kemari. Kau masih bengong? Cepat, antar tuan muda kembali. Sepertinya kekuatan bela diri paman kedua kembali. Bukankah aku sudah mencabut kemampuan bela dirinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga harus berterima kasih padamu karena selalu melindungiku. Di keluarga Lu. Berkat itu, aku punya waktu dan energi untuk memulihkan pekerjaanku. Lining, aku datang. Kenapa kau datang? Bukankah aku tunanganmu? Lining, dia bukan siapa-siapa. Aku sudah mengatakan bahwa istriku hanya kamu. Atau Nona Zhan, jangan seperti ini. Ingin menjadi orang ketiga. Merusak hubungan kita. Chang, kamu adalah Shanshan dari keluarga Lu kita. Dan akan segera memasuki Istana Phoenix. Kamu seharusnya tahu bagaimana memilih di dalam hatimu. Pilihan saya sejak awal selalu kamu. Jika kamu memilih Lining, itu berarti melawan keluarga Lu kita. Kamu selamanya tidak akan menjadi pewaris keluarga Lu. Kau pikir aku benar-benar menginginkan harta keluarga Lu? Apalagi aku bisa atau tidak menjadi pewaris keluarga Lu. Bukan kalian yang menentukan. Kak Lu, berhenti bicara omong kosong. Tidak ada kakek. Kau masih ingin mewarisi keluarga Lu? Tidak kusangka kau rela meninggalkan keluarga Lu untuk wanita rendahan seperti Lining. Kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Benar. Beberapa hari lagi,
bunga kupu-kupu Phoenix akan tiba. Maka Shanshan akan dengan lancar memasuki Istana Phoenix. Menjadi pewaris Istana Phoenix akan membuat kekuatan keluarga Lu dan keluarga Zhan berbeda dari sebelumnya. Lu Ze, kau jangan sampai menyesal dengan pilihanmu. Ningjing, aku tidak pernah menyesal. Baik. Mulai sekarang, keluarga Lu tidak akan mengenalmu lagi. Lu Ze akan menyesali pilihanmu hari ini. Tunggu sampai aku masuk ke Istana Phoenix. Akan kukatakan padamu. Maka sejak saat itu tidak akan ada lagi. Baiklah. Kalau begitu, kita tunggu saja. Kakek dan nenek. Dia adalah Lu Ze. Kakek dan nenek. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Bagus. Lu Ze. Hanya saja aku tidak mengerti. Bagaimana kamu dan Ningning bisa? Kakek, ceritanya panjang. Sekarang begitu hangat. Sampai San Shanshan masuk ke Istana Phoenix. Keluarga kita tetap harus mengikuti permainannya. Kakek, sampai saat ini, kau masih memihak padanya? Lin Sui, bukan salahmu bertindak gegabah. Dan menyerahkan hatimu kepada San Shanshan. Sehingga keadaan menjadi seperti ini. Aku memperingatkanmu. Nanti jika kau berani berkata sepatah kata pun lagi, keluarga Lin tidak akan menganggapmu sebagai cucu perempuan lagi. Lin Zi, semua salahku, aku tidak mendidik Suer dengan baik. Membuatmu menderita. Kakek tenang saja. Berbalik badan pun tidak bisa masuk ke Istana Phoenix. Ningning masuk ke Istana Phoenix sudah pasti. Aku tahu kau agak berpengaruh. Tapi masalah ini, keluarga kita, keluarga Yun, bagaimanapun juga tidak bisa ikut campur. Ya, Ningning. Aku dan kakekmu telah berjuang di medan perang selama bertahun-tahun. Bahkan orang-orang di Istana Phoenix pun tidak bisa kita hubungi. Aku tahu kau tidak terima dalam hati. Tapi tetap harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan mengambil risiko. Ibu dan kakek tenang saja. Aku punya cara. Ibu, apa yang ibu lakukan ini? Rahasia sekali. Ibu ingin memberikanmu kejutan. Apa? Tidurlah kamu. Ayah. Sing Er, mata kamu sudah sebesar ini. Ya, akhirnya kamu pulang. Terima kasih, aku dan ibu sudah lama menunggumu. Ayah pulang terlambat. Selama ini Ningning dan Sin Er banyak menderita. Semua salahku. Mulai sekarang, aku akan menebus semuanya untuk kalian. Tuan Lu kembali. Bagus sekali. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta padamu? Aku sudah menemukan alamat mereka selama 3 hari terakhir. Keluarga Zhan dan Jepang sudah bersekongkol sejak lama. Kali ini kau harus bertindak. Kurasa keluarga Zhan juga tidak akan bisa bertindak semena-mena lagi. Tapi Bibi Ding, bukankah ibu mengatakan tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini? Memang aku tidak ingin ikut campur. Tapi mereka yang lebih dulu memprovokasi saya. Mereka menantang putriku terlebih dahulu. Aku terpaksa ikut campur. Jika terus berlanjut, kerajaan yang telah kubangun akan hancur di tangan para binatang ini. Ya. Akhirnya Tuan Sudi turun tangan. Ada apa? Masih malu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku malu? Tadi sedang menelepon siapa? Tidak apa-apa, hanya mengobrol dengan teman. Beberapa hari ini, kau dan Sin Er telah menderita. Tidak apa-apa, yang penting kau sudah kembali. Setelah pertemuan di Istana Phoenix 5 hari lagi, keluarga Zhan dan keluarga Lu pasti tidak akan mudah melepaskan kita beberapa hari ini. Kau harus memikirkan strategi dengan baik. Kau tidak perlu khawatir. Selama aku ada, San Shanshan tidak akan bisa masuk ke Istana Phoenix. Nini, di depanku, kau tidak perlu berpura-pura kuat. Tenang saja. Aku akan melindungi hatimu. Papa Mama, pesta di Istana Phoenix beberapa hari lagi. Bagaimana menurutmu aku memakai ini? Cantik sekali. Bagus sekali. Hahaha. Ada apa ini? Ada kabar baik ya? Senang sekali kamu. Si Lining, orang yang kurang ajar itu, berani-beraninya pergi menemui Tuan Asam Manis. Apa? Dia sangat berani. Terakhir kali dia melukai Tuan Yamada.
Tuan Yamada bahkan belum meminta pertanggungjawabannya. Kali ini dia malah datang sendiri. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Jika karena dia hubungan kedua negara terpengaruh. Ini bukan lagi hanya pertengkaran kecil antar keluarga kita. Astaga. Gigit lebih besar lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Angin apa yang membawamu ke sini? Kau ingin menemani kami bernyanyi? Atau ingin mengganti kerugian lain? 3 hari yang lalu, tentang apa yang kau lakukan pada putriku. Hitunganku padamu belum selesai. Beraninya kau? Tentamaku adalah petarung judo terhebat dari Jepang. Aku belum mengampunimu, Yang Mulia. Kau sendiri yang turun tangan. Bawalah wanita murahan ini dan beri dia pelajaran. Anakmu yang sulung, pergi kau. Beraninya kau selama 3 hari ini berkolusi dengan keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah pengkhianat negara. Aku bukan. Hormati aku sedikit. Kedatanganku kali ini atas perintah kalian. Ratu Huaxia bahkan dalam keadaan terluka sekalipun masih bersemangat. Jika kau membunuhku, Ratu pasti tidak akan melepaskanmu. Oh, begitu ya? Aku juga sudah lama tidak bertemu Ratu. Lebih baik kau panggil dia. Seharusnya membantumu. Tapi malah membantuku. Siapakah gerangan Tuan Tiga Bijaksana ini, sampai seenaknya seperti ini? Yang Mulia Ratu. Jika Ningshen memang Ningshen yang mulia. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan lama lagi, Cina bisa kita taklukkan. Hahaha. Bos. Bos. Tidak baik. Barisan depan kita sudah hancur lebur. Ada seorang wanita bernama Ningshen. Menang selalu dalam 100 pertempuran. Sudah membuat kita hancur berantakan. Gosip. Saya mendengar Tuan Sanada ada di sini. Sedang dipersulit. Saya kebetulan lewat sini. Dan mampir melihat. Tidak kusangka orang yang berselisih dengan Tuan Sanada adalah roh ilahi. Yang Mulia Ratu selama 3 hari berkolusi dengan keluarga Zan. Telah melakukan banyak hal yang membahayakan negara dan rakyat. Hampir saja membahayakan putri. Kedatanganku hari ini adalah untuk membasmi kejahatan demi rakyat. Bukan begitu? Yang Mulia Ratu. Kali ini aku hanya mewakili negaraku untuk berdiplomasi dengan kalian. Kau tidak boleh membiarkan wanita jahat ini merusak hubungan persahabatan kedua negara kita. Keramahan. Saat itu jika bukan karena Tuan Ning, kalian Jepang sudah lama mengingkari janji. Menghina bangsa kami. Aku bersedia berdiplomasi dengan kalian yang telah kalah. Itu karena aku menghargai kalian. Tidak kusangka hari ini kalian masih berani membuat keributan. Bahkan berani menghina Tuan Ning. Aku rasa urusan diplomasi ini tidak perlu lagi. Suruh mereka pergi. Jangan Yang Mulia, saya salah. Mulai hari ini, putus hubungan diplomatik dengan Jepang. Bawa mereka pergi. Hukum dia. Ningshen, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kau ikut denganku pulang untuk bernostalgia? Yang Mulia Pangeran Ning. Kedatangan saya hari ini untuk menyelesaikan urusan pribadi. Sudah selesai. Sudah tidak pagi lagi. Saya permisi pulang dulu. Kau masih enggan kembali? Setelah perang besar tahun itu, aku terlalu banyak berhutang pada putriku. Sekarang aku hanya ingin menebus kesalahan padanya. Dan aku telah menemukan keluargaku yang hilang sejak lama. Aku hanya ingin bersama mereka. Aku menghormati pilihanmu. Tapi jika ada waktu, datanglah menjengukku. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Aku pasti akan mendukungmu. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Lining sekarang. Dia terang-terangan memprovokasi Santian. Pasti akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Nanti, Yang Mulia Ratu pasti tidak akan melepaskan begitu saja. Lining perempuan jalang itu pantas dihukum mati 1000 kali. Aku ingin melihat bagaimana dia akan mengatasi ini kali ini. Hahaha. Ratu baru saja mengumumkan bahwa Tiongkok dan Jepang memutuskan hubungan diplomatik. Bagaimana bisa seperti ini? Apa-apaan ini? Jangan-jangan karena Lining?
Bagaimana mungkin karena dia? Bagaimana mungkin dia bisa memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara? Kau terlalu melebih-lebihkan dia. Saya akan menelepon San Qian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bagaimana? Yujie, dia. Menurutku, sekarang kedua negara akan memutuskan hubungan diplomatik. San Tian pasti akan lebih memperhatikan hal ini. Ini adalah upaya untuk sengaja menjauhkan kita. Sialan. Lining, jalang itu, bagaimana bisa beruntung sekali? Sekarang kedua negara memutuskan hubungan diplomatik. Meskipun dia kesulitan selama 3 hari. Ratu tidak akan melakukan apapun padanya. HMPH. Meskipun dia beruntung, lalu bagaimana? Aku akan segera memasuki Istana Phoenix. Dikatakan bahwa pada hari itu Yang Mulia Ratu juga akan datang sendiri ke lokasi Istana Phoenix. Mungkin pada hari itu aku juga bisa bertemu dengan Yang Mulia Ratu. Lining, dia hanya menunggu kematian. Tapi tadi aku bertemu dengan pemilik Istana Phoenix. Dia memang tidak mati. Pertempuran saat itu, aku dan 2 dewa ninja dari Jepang bekerja sama. Baru bisa membuatnya terluka parah dan kita juga terluka parah. Aku tahu dia tidak semudah itu mati. Raja Kain dan 2 ninja terus berlatih. Dengan kekuatan kita sekarang, wanita itu pasti akan sangat terkejut jika melihatnya. Hahaha. Mohon beritahu aku kapan harus bertindak. Untuk membalasku. Balas dendam untukku. Tenang saja. Salam hormat untuk Bibining. Bibining, angin apa yang membawa Anda kemari? Silakan berdiri. Bibining. Aura yang Anda pancarkan sangat berbeda dari sebelumnya. Jangan-jangan aku sudah menguasai ilmu suci nirvana. Nanti tidak akan ada orang yang bisa melukaiku lagi. Selamat, Bibining. Kukira daftar anggota baru Istana Phoenix sudah keluar. Benar. Bawalah daftar anggota baru Istana Phoenix ke sini. Nyonya Ning, silakan periksa. Jia Shanshan. Kataku, apakah kau tidak punya sedikit pertimbangan? Kenapa Zhan Shanshan masih ada di daftar? Bukankah aku sudah bilang keluarga Zhan tidak bisa? Maaf, Jenderal. Nona, hanya dengan satu perintah dari Anda. Aku akan segera menghapus Zhan Shanshan. Lain kali kita harus lebih ketat. Jika aku tidak datang hari ini, Zhan Shanshan pasti sudah masuk ke Istana Phoenix. Ya. Selain ini, apakah aku perlu memberi keluarga Zhai sedikit pelajaran? Lagi pula, sebelumnya mereka terlalu semena-mena. Berani seperti itu padamu. Tidak perlu. Nanti di pesta besar Istana Phoenix, mereka secara alami akan mendapatkan pelajarannya. Ingat itu. Kirim undangan ke keluarga Lin dan Lu Zhe. Selain itu, umumkan keluar. Aku akan secara pribadi pergi ke Phoenix Hall untuk mengumumkan daftar pasangan baru. Baik. Saya akan segera melakukannya. Wah, Mingzi, ada apa denganmu? Lihat wajahmu. Kenapa terburu-buru sekali? Hari ini aku menerima undangan dari pemilik Phoenix Inn di kantor. Dia mengundang aku, Ning Ning, dan Lu Zhe untuk menghadiri pesta di Phoenix Inn 3 hari lagi. Benar juga. Sebelumnya, pesta di Phoenix Inn tidak pernah mengundang keluarga Lin. Bagaimana bisa pencabutan tuntutannya? Jangan-jangan ini konspirasi Zhan Shanshan? Dia mengajak kita ke pesta itu pasti untuk mencari masalah. Ibu, kenapa ibu khawatir tentang ini? Mungkin Istana Phoenix tertarik pada keluarga kita. Tidak mungkin, dengan kekuatan keluarga kita sekarang. Pemilik Istana Phoenix pasti tidak akan melirik kita. Karena kita sudah menerima undangan. Lebih baik kita pergi. Jika kita tidak pergi, itu berarti tidak menghormati perintah Istana Phoenix. Zhan Zeshan akan semakin punya alasan untuk mencari masalah dengan kita. Kalau begitu, hanya bisa begitu. Bu, jangan khawatir. Mungkin di pesta akan terjadi hal yang lebih baik. Mulai sekarang, Shanshan akan menjadi milik Istana Phoenix.
Luce, kau tidak pantas menjadi keluarga Lu kita. Hari ini kau harus menunjukkan penampilan terbaikmu. Berusaha agar Shanshan menyukaimu. Jika bukan karena dia masuk ke istana Phoenix itu, aku bahkan tak akan meliriknya. HMPH. Bagaimanapun juga, dia nantinya juga akan menjadi koneksi kita. Dan lagi, kudengar penguasa istana Phoenix sangat tampan. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Nona Zai, Anda sudah datang. Selamat sebelumnya atas masuknya Anda ke istana Phoenix. Shanshan, kau sangat cantik hari ini. Kakek Lu, sebelumnya masalah Luce membuatku kehilangan muka. Sekarang ini pun aku hanya mempertimbangkan perasaanmu. Sehingga mau terus berhubungan baik dengan keluarga Lu. Shanshan, kau memang berhati lapang. Harus punya kemampuan. Kalau tidak, bagaimana istana Phoenix bisa memilih Anda? Setelah Anda memasuki istana Phoenix, karena saya, orang tua ini, mohon yang mulia untuk banyak membantu. Tentu saja. Tapi jika Anda masih ingin membahas perjodohan, lupakan saja. Aneh, bagaimana mereka bisa mendapatkan undangan untuk pesta ini? Begini juga bagus. Bisa juga membuat mereka melihat sendiri. Nona Ning mengumumkan aku masuk ke istana Phoenix. Kalian juga punya muka untuk datang ke tempat seperti ini? Tidak melihat apakah kalian pantas atau tidak. Istana Phoenix adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh keluarga-keluarga top 3 nasional dan tokoh-tokoh puncak dari berbagai bidang. Keluarga Lin kalian itu apa? Aku bilang, Luce. Kau sebelumnya bagaimanapun juga adalah orang keluarga Lu. Sekarang dibuang keluar. Bahkan rela terjerumus dan bergaul dengan tukang reparasi ini. Keluar dan mempermalukan diri sendiri. Kukatakan, undangan kalian jangan-jangan dicuri tukang reparasi ini dari orang lain? Pandangan rendah. Kedatangan kami hari ini adalah atas permintaan orang lain, terpaksa. Hanya berbekal kalian? Lining, jangan sampai kamu terlalu sombong. Kau ini siapa sih? Bahkan mengaku ditugaskan orang lain. Kupikir kau hanya mencari kematian. Zhang Haoyuan sudah mengalahkanmu terakhir kali. Belum cukup pelajarannya untukmu? Ya. Sebelumnya aku sudah mendengar bahwa wanita keluarga Zhan memiliki simpanan. Ternyata sudah dihabisi oleh Linglingnya. Keluarga Zhan bahkan tidak membalas dendam. Siapakah Lingling sebenarnya? Ibunya bahkan berani berkata bahwa aku belum menghukummu. Haha. Ide bagus. Nyonya Lin. Cepatlah meminta maaf kepada adikku. Tunggu sampai dia masuk ke istana Phoenix. Saat itu tidak akan sesederhana meniru suara anjing. Aku katakan, Luce, kamu setidaknya tetangga dekat. Pengalamanmu luas. Kamu seharusnya tahu betapa mengerikannya istana Phoenix itu. Cepatlah bujuk wanita yang tidak berpengalaman ini. Minta maaf yang baik-baik pada Nona Zhan. Kalau tidak, kalian akan merasakan akibatnya. Wu Xiao. Kalau ada masalah, hadapilah aku. Menarget seorang wanita, apa hebatnya itu? Hari ini, apapun hasilnya. Aku Luce yang akan bertanggung jawab. Kau tidak perlu mengurus Luce lagi. Dia sudah bukan keluarga Lu kita lagi. Betapapun menyedihkan hidupnya kelak, itu semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Luce, dulu. Aku bisa melirikmu. Karena kupikir kau masih punya sedikit kemampuan. Tidak kusangka kau ternyata hanya seorang yang cinta mati. Untungnya saat itu kau tidak menikah denganku. Dengan identitas saya, aku sama sekali tidak takut padamu. Tapi Shanshan, kau bahkan belum tentu bisa masuk ke istana Phoenix. Kau benar-benar tidak akan berhenti sebelum menabrak tembok. Ku beritahu kau yang sebenarnya. Aku punya kenalan di istana Phoenix. Sudah lama kutelusuri informasi tentang masuknya aku ke istana Phoenix. Sekarang semua orang menganggapku sebagai pewaris baru istana Phoenix. Nanti aku juga akan berguru pada Dewa Ning. Mengapa kau tak mau percaya? Berpuas diri sesekali tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kau menipu dirimu sendiri. Aku belum menghukummu. Ini adalah lokasi pesta istana Phoenix. Berani membuat keributan di sini? Aku beritahu kau, hari ini Ratu dan pemimpin istana Phoenix, Dewa Mengerikan, akan datang langsung ke tempat kejadian. Jika mereka melihat keadaanmu seperti ini, seluruh keluarga Lin tidak akan bisa hidup. Kalian pasangan selingkuh ini. Tunggu saja. Tunggu sampai Shanshan masuk ke istana Phoenix. Kalian semua tidak akan bisa lari. Shanshan dan Luce sudah lama tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kita. Kau tidak boleh karena satu orang lalu menyalahkan keluarga Lu kita. Tenang saja, meskipun itu menyalahkan. Aku juga akan menyerang mereka.
Ibu Ningning keluarga Lin. Jangan khawatir, ada aku. Tidak ada yang bisa membuli. Ningning keluarga Lin. Jangan pura-pura lagi. Kau berkali-kali menyinggung perasaanku. Sekarang kau juga membuat masalah di pesta di Phoenix Hall untuk mencelakai kakakku. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Kusarankan kau berpikir baik-baik. Aku bisa memberimu sedikit waktu untuk memohon ampun padaku. Nanti jika Ratu dan Ningshen marah, aku masih bisa mempertimbangkan untuk membantumu memohon ampun. Dan permintaanku juga sederhana. Kau hanya perlu berlutut di tanah dan meniru suara anjing 3 kali untukku. Maka aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Bagaimana Jenderal Qin bisa berbisik-bisik dengan Lining? Sepertinya daftarnya harus diumumkan. Kurasa kali ini pasti ada nama. San Shan Shan. Apakah kau lihat? Ratu bahkan datang sendiri. Daftar anggota kabinet yang baru akan segera diumumkan. Kau akan segera merasakan malu. Hadirin sekalian, Istana Phoenix adalah organisasi paling misterius dan terhebat di Tiongkok. Diterima di Istana Phoenix, berarti kau memiliki akses ke sumber daya terkuat. Hari ini saya secara khusus mengundang Tuan Ningshen, pemimpin Istana Phoenix, untuk mengumumkan daftar anggota baru Istana Phoenix. Silakan sambut Ningshen. Kau lihat, aku duduk di perutmu. Ningshen ternyata sudah datang sejak lama. Ningning ah Ningning. Ningshen juga ada di sini. Entah bagaimana jika dia melihat kalian sekumpulan orang yang tidak berharga ini. Akan berbuat apa padamu? Mei Niang, keluargamu hari ini hanya menunggu untuk dihukum. Ibu, jangan takut, aku di sini. Anda ini sedang apa? Yang Mulia Ratu mengundang Ningshen untuk tampil. Dia mengacau apa sih? Ning, soal ini aku juga tidak tahu. Dia jangan-jangan adalah Ningshen. Seperti yang kalian lihat, Ling Ning adalah pemimpin Istana Phoenix. Dia juga yang menyelamatkan Tiongkok dari bencana, Dewa Penenang. Telah bertemu Tuan Agung. Mengapa kau tidak berlutut? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Penenang? Ning, ini adalah Dewa Penenang yang ada dalam legenda. Tidak heran Istana Phoenix kali ini mengirimkan rencana kepada kita. Ini semua perbuatan Sekretaris Ning. Hadirin sekalian, silakan berdiri. Awalnya saya mendirikan Istana Phoenix adalah untuk memungkinkan lebih banyak orang yang cakap melindungi rakyat dan menjaga kedamaian masyarakat. Namun sekarang saya menyadari Istana Phoenix telah menjadi tempat sebagian orang membanggakan diri sebagai pahlawan. Nyonya Ning, saya hilaf. Saya mengakui kesalahan saya. Kau orang besar dan berlapang dada. Maafkan aku kali ini saja. Sebenarnya, semua ini ide orang gunung. Tidak ada hubungannya denganku. Yuan, kau masih berani menyalahkan saya? Kau sendiri sudah membuat Zhan berapa banyak masalah. Kau sendiri sudah lupa. Maaf, aku tahu aku salah. Saya minta maaf. Bukankah tadi kau menyuruhku memohon ampun kepadamu? Bagaimana? Sekarang giliranku. Iya. Kumohon, lepaskan kami, pembasmi setan. Lepaskan aku. Jika aku mengatakan tidak. Qinhan, perintahkan mereka. Pembersihan total. Keluarga seperti keluarga Zhan yang hanya berani pada yang lemah pasti ada. Jangan bunuh dia. Aku salah. Aku mohon ampun padamu. Aku benar-benar salah. Tangisan mereka membuat Qinhan kesal. Usir mereka keluar. Ratu, aku mohon padamu. Biarkan Ningshen melepaskanku. Selama bertahun-tahun keluarga Zhan kami juga telah banyak berkontribusi. Kontribusi yang kau maksud adalah berkolusi dengan wanita Jepang itu? Orang ini ada di sini. Siapa yang berani mengambil keputusan? Orang yang masih hidup telah datang. Kita diselamatkan. Tuan negara dibunuh oleh wanita ini, dia membunuh Tuan Tian. Kau jangan sampai melepaskan dia. Tak perlu kau katakan. Hari ini dia pasti akan mati. Ning. Tidak menyangka, meskipun terluka parah, dia masih bisa hidup sampai sekarang.
Tapi hari ini kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aduh, aduh. Tidak mungkin. Kekuatanku jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Dewa Nirvana. Aku sekarang bukanlah aku yang dulu. Jadi, aku berhasil menguasai ilmu suci Nirvana. Ini semua berkat Shan Shan Shan, lelang terakhir dia membiarkan aku membeli gulungan bambu itu. Baru mencapai kesempurnaan dalam latihan Nirvana Divine Skill. Apa? Suster. Suster. Pantas saja Bibi Ning hebat sekali. Kali ini juga Bibi Ning yang menyelamatkan kita. Tidak mungkin. Keluarga Shan berkolusi dengan Jepang untuk menyakiti Tiongkok. Mulai hari ini, keluarga Shan tidak akan ada lagi. Semua anggota keluarga Shan akan dipenjara dan menunggu hukuman selanjutnya. Orang, bawa pergi semua orang dari keluarga Shan. Jangan-jangan, Yang Mulia Ratu. Ampun, saya salah. Saya, Jin Shan, juga terpengaruh oleh bujukan keluarga Shan. Dan telah melakukan beberapa hal yang menyakiti Yang Mulia dan Aze. Aze, demi kebaikanmu. Bisakah kau memaafkan keluarga lu kami? Maksudku Aze, segeralah memohon belas kasihan untuk kami. Sekarang kau bilang kita satu keluarga. Kalau begitu, sejak awal kau sudah memutuskan hubungan denganku. Maka hari ini aku tidak akan lagi berbicara untuk keluarga lu. Aze, jangan lupakan pengorbanan keluarga lu untukmu. Pengorbanan? Pengorbanan apa yang telah keluarga lu berikan untukku? Apakah dengan mengirimku ke medan perang lalu membuatku kehilangan kemampuan bela diriku? Lalu memenjarakanku di rumah keluarga lu? Dulu kalian tidak berbuat baik, jadi jangan salahkan aku jika aku juga tidak berbuat baik. Mulai sekarang, Lu Ze lah kepala keluarga lu. Aku hanya mengakui Lu Ze saja. Kim Han, antar tamu pergi. Orang-orang, bawa mereka pergi. Ning Ning, terima kasih. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau adalah Dewi. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam semua ini. Setelah perang besar itu, aku hanya ingin hidup bersamamu dan Xin Er dengan tenang. Tapi ini juga bisa dianggap sebagai ujianku untukmu. Kau takut padaku karena kau adalah Ning Shen. Maka kau mencintaiku, begitu? Bagaimana bisa orang yang kucintai adalah Li Ning? Aku tidak peduli kau tukang reparasi atau Tuan Ning. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Mulai sekarang, aku akan selalu menemani kamu dan Xin Er. Tapi jangan karena kamu Tuan Ning, kamu memikul semua beban sendiri. Aku juga bisa banyak membantumu. Baik.